Kalau hal yang sifatnya bisa disinergikan dengan program padat karya yang terkait dengan COVID, kemudian ekonomi nasional, itu akan sangat baik sekali. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Balai, tadi mereka sudah ada bagian-bagian tertentu yang memang sudah ya, bahkan sedang berjalan itu dengan melibatkan masyarakat. Asisten Deputi 1 Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Insinyur Rahman Hidayat ST, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mega proyek Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Asisten Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini ingin mengetahui sejauh mana progres pembangunan proyek strategis nasional itu. Dalam kunjungan itu, turut mendampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dwi Purwantoro, Sekda Purworejo Said Ramadan, dan sejumlah pejabat. Di lokasi bendungan, Asisten Deputi mendapat penjelasan proses pembangunan dari Kepala Balai. Ini kita memastikan. Asdep Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan, pihaknya ingin mengetahui kendala yang dihadapi pada proses pembangunan bendungan, sebab pemerintah ingin memastikan pekerjaan konstruksi berjalan lancar. Strategis nasional sudah pasti, yang kemudian juga namanya major project strategis itu hanya ada 41, ini salah satunya. Jadi kita ingin memastikan kalau ada hambatan terutama gitu ya. Bendungan Bener ini merupakan mega proyek strategis nasional utama. Merupakan satu dari 41 proyek strategis nasional utama yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Pak, terkait dengan tadi dalam rapat dikemukakan soal hambatan terkait dengan pembebasan lahan, ini gimana Pak? Ya itu sebetulnya jamak ya, dimanapun namanya proyek-proyek besar itu, apakah bendungan, apakah bandara, apakah jalan tol, ya tentunya harus kita selesaikan, karena kalau lahannya belum beres ya nggak ada yang bisa dikerjakan gitu kan. Tapi harapannya memang kita bisa bekerja secara paralel, karena di program proyek strategis nasional itu memang kan ada diskresi yang bisa berjalan gitu. Tentunya memang akan lebih baik gitu kan kalau bisa selesai di musyawarah gitu. Tapi kalau tidak ada ya kita ikuti mekanisme ataupun juga peraturan yang berlaku gitu. Kepala Balai Besar Sungai Serayu Opak, Dwi Purwantoro mengatakan, bangunan tapak Bendungan Bener akan memiliki ketinggian 169 meter. Bendungan itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia dan nomor 2 se-Asia. Pembangunan bendungan juga tidak akan terpengaruh dengan cuaca. Bangunan inti dibuat menggunakan konstruksi urukan batu, kemudian dilapisi dengan membran beton, di mana proses pembangunannya bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun. Jadi ini pelaksanaannya kan beda dengan bendungan-bendungan yang pada umumnya. Kalau bendungan pada umumnya itu kan di tengahnya itu kan ada inti dari bendungan sendiri. Itu nanti ada pasir, ada batu, ada tanah yang dipadatkan. Kalau ini kan cuma dari batu aja, nanti depannya pakai konkrit. Jadi face-nya itu depannya pakai beton. Jadi itu tadi mau musim hujan, mau musim kemarau itu tidak ada pengaruhnya dari kadar tanah tersebut mau kena air mau enggak, karena di atasnya yang akan sebagai tumpuannya adalah nanti betonnya yang ada di face-nya yang di sebelah utara dari Sungai Bogowonto ini. Proyek tersebut menghadapi kendala utama yakni soal pembebasan lahan. Sejumlah warga yang tanahnya terdampak pembangunan belum bisa menerima nilai ganti rugi dari pemerintah. Sekda Purworejo Said Ramadan menegaskan, tidak ada warga yang menolak pembangunan bendungan itu. Namun ia mengakui ada kendala terkait harga appraisal yang ditolak warga. Sekda meyakini pendekatan intensif dan pemangkasan birokrasi akan memudahkan proses pembebasan tanah tersebut. Jadi kita segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah. Sedang dilaksanakan appraisal lanjutan dan tentunya kita berharap segera selesai agar bendungan ini juga segera bermanfaat bagi masyarakat. Supporting seperti pembuatan standar harga untuk
tanaman yang tumbuh di itu kan kemarin belum dihitung, sudah kita terbitkan, sudah ada tanam tumbuh tanah yang mau dibebaskan. Said Ramadan berharap bendungan cepat selesai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.